Hai sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat di channel Nasartpedia. Yeay! Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik dari Nasartpedia. Yeay! Sebelumnya, Nat pernah membahas mengenai universe prototype Boboiboy, yang dimana Boboiboy menggunakan kuasa dari topi bermata tiga atau yang sering Nat sebut dengan Tobi. Ia adalah sebuah konsep awal Boboiboy yang tidak jadi digunakan karena menurutnya seram. Namun di universe ini, dengan menggunakan Tobi, Boboiboy bisa menggunakan kuasa-kuasa dari raksasa atau monster atau hewan yang dia temui atau berhasil ia kalahkan. Jadi hewan apa sajakah kali ini? Langsung saja kita mulai. Check this out. Yeay! Di kuasa yang pertama, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari Kurita yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Kurita. Ngomong-ngomong soal Kurita, Kurita adalah sebuah gurita yang dimiliki pasukan tengkotak yang dikirim untuk menghancurkan Boboiboy pada saat di tengah laut. Debut pertama kali di Boboiboy The Movie yang pertama, Kurita ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu ia akan membesar ketika terkena air. Selain itu, ia juga adalah hewan setengah cyborg yang dijalankan oleh mesin. Bisa dilihat juga pada saat awal kemunculannya, dan ia juga bisa dirubah oleh Gopal. Selain itu, Kurita juga dilengkapi dengan 4 tentakel yang sangat panjang yang ia gunakan untuk menggulingkan musuh-musuhnya. Dan Kurita ini menjadi referensi dari makhluk mitologi yang bernama Kraken, yaitu gurita raksasa yang konon katanya sering menenggelamkan kapal. Di kuasa Boboiboy yang kedua, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari jerung berkaki atau J-Rex yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy J-Rex. Kalau dilihat, J-Rex ini cukup unik karena dia adalah hiu yang berjalan di darat. Debut di Boboiboy The Movie, J-Rex cukup memukau penonton dengan penampilannya bersama Papa Zola yang dapat dijinakan. Namun di balik itu, dari segi fisik, J-Rex sepertinya adalah hewan semi cyborg seperti Kurita, yang sepertinya ia adalah hiu alien yang ditempeli dengan kaki dan tangan mekanik yang jadi terlihat seperti T-Rex. Namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh J-Rex ini, ia memiliki rahang yang sangat kuat yang cukup untuk menghancurkan kayu-kayu yang pada saat J-Rex mengejar Papa Zola, Adudu, dan Probe saat di Pulau Terapung. Di kuasa yang ketiga, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari raksasa Platypus yang berubah Boboiboy menjadi Boboiboy Platypus. Berbeda dari Platypus di dunia nyata yang hidup di air, Platypus di Boboiboy hidup di gurun pasir. Debut di Boboiboy Galaxy episode ketiga, raksasa Platypus ini memiliki beberapa kemampuan yang diantaranya ia dapat menyelam di dalam pasir, sehingga ia bisa memberikan serangan kejutan. Selain itu, ia juga bisa melontarkan duri-duri yang ada di punggungnya, yang si duri itu terlempar dengan terarah dan malah mirip seperti rudal. Selain itu, ia juga dilengkapi dengan ekor yang cukup besar yang bisa ia gunakan sebagai senjata untuk menghempaskan musuhnya, dan paruh Platypus yang bisa ia gunakan untuk menggigit lawannya, seperti pada Gopal waktu Gopal mencuri telur dari ibu Platypus. Di kuasa yang keempat, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari nyamuk amuk yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy nyamuk amuk, yang ukuran si nyamuk ini luar biasa gede banget. Debut di Boboiboy Galaxy episode ke-6, nyamuk amuk adalah sebuah hewan mekanik yang tinggal di suatu kawasan terlarang di luar angkasa, yang dimana si nyamuk ini mempunyai kebiasaan menyerap energi dari pesawat yang melintas di area tersebut. Dan nyamuk ini memiliki beberapa jenis. Ada nyamuk biasa yang menyerap energi, ada nyamuk
yang memiliki kemampuan untuk menembakkan bola energi, ada nyamuk yang memiliki ukuran cukup besar, dan ada alfa nyamuk amuk yang memiliki ukuran super besar. Dan si nyamuk amuk ini memiliki sifat berkoloni, yang dimana ia akan menyerang mangsanya secara bersama-sama, atau bahasa kerennya sih keroyokan. Di kuasa yang kelima, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari hantu pokok atau raksasa pokok, yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy hantu pokok. Yang kalau dilihat, sepertinya raksasa pokok ini bukan tumbuhan, melainkan hewan yang memiliki kemampuan untuk berkamuflase. Debut di Boboiboy Galaxy episode ke-8, raksasa pokok atau hantu pokok ini memiliki kemampuan untuk berkamuflase dengan pohon-pohon mati yang ada di sekitarnya. Yang ia juga sepertinya memiliki tenaga yang cukup besar, karena ia sanggup menampar beruang bayang hingga hancur. Yang kalau dilihat, si raksasa pokok atau si hantu pokok ini memiliki sifat yang cukup agresif, dan mereka juga sepertinya adalah karnivora di planet Dahraya, karena dia itu sempat mencoba untuk memakan Gopal dan Boboiboy. Di kuasa yang keenam, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari raksasa batu, yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy raksasa batu. Yang kalau di dunia nyata, sepertinya mereka adalah referensi dari patung Batu Moa. Debut di Boboiboy Galaxy episode ke-9, raksasa batu ini adalah makhluk hidup yang memiliki ciri fisik seperti batu-batu raksasa biasa. Namun ada raut wajah di batunya, yang bahkan si Gopal aja tidak bisa merubahnya menjadi makanan, dan mengkonfirmasi bahwa raksasa batu itu adalah makhluk hidup. Dengan kulit mereka yang sangat keras, mereka bahkan bisa menjebol pertahanan dari Boboiboy tanah. Dan mereka juga memiliki kemampuan untuk berkamuflase dengan alam di sekitarnya, karena bentuk mereka yang seperti batu. Walaupun di awal mereka terlihat seperti makhluk yang agresif, sebenarnya raksasa batu ini cukup tenang dan baik dan tidak menyerang. Yang pada saat itu mereka agresif karena dikendalikan oleh kataku dulu. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk men-follow sosial media kami dari Instagram, Snack Video, dan TikTok, yang dimana kalian bisa menonton video Nas Artpedia dengan visual yang berbeda. Link kami simpan di deskripsi. Dan untuk kiriman gambar, kami masih menumpuknya dan menunggu kiriman gambar dari kalian. Caranya mudah kok, kalian tinggal upload gambar kalian di Instagram dan sertakan hashtag NasArtpedia agar masuk ke dalam daftar. Nanti gambar-gambar yang terpilih akan Nat tampilkan di video Nas Artpedia segmen Nathan Art. Baiklah, akhir kata dari Nat. Sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye.